teman-teman. Perkenalkan, nama saya Romauli Widiria Panggabean dengan NIM 44221702. Perkenalkan, nama saya Basaulina Josephine Haritonang dengan NIM 44221896. Kami dari kelas 448D01 Kampus Margonda. Shalom teman-teman. Halo, pada kesempatan kali ini kami akan membahas tema yang sangat dekat dan relevan dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu menelusuri konsep seni bergaul dalam konteks anak muda dan pergaulan masa kini. Nah, bener banget nih teman-teman. Sebagai anak muda, hampir setiap hari kita nih berinteraksi dengan banyak banget orang, baik secara langsung ataupun melalui dari media sosial. Karena itu, penting banget nih bagi kita untuk memahami gimana sih cara bergaul yang baik dan berdasarkan nilai-nilai Kristen. Nah, sebelum masuk lebih jauh, saya ingin bertanya nih, menurut kamu apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan seni bergaul? Kalau menurut saya ya, seni bergaul ini adalah kemampuan seseorang untuk menjalinkan hubungan yang baik dengan orang lain secara bijaksana. Jadi bukan hanya soal banyak teman aja, tetapi bagaimana kita juga bisa membangun hubungan yang sehat, yang saling menghargai dan juga memberikan dampak yang sangat positif. Menarik sekali ya teman-teman. Jadi ternyata bergaul itu bukan sekedar berkumpul atau mengobrol atau berbicara, tetapi juga membutuhkan keterampilan dan kebijaksanaan ya teman-teman. Bener banget nih teman-teman, dalam kehidupan sehari-hari pun seni bergaul terlihat dari cara kita berbicara, menghormati orang lain, mendengarkan pendapat yang berbeda, dan juga menjadi hubungan yang baik meskipun memiliki perbedaan. Kalau dikaitkan dengan pendidikan agama Kristen, seni bergaul itu juga berkaitan dengan bagaimana cara kita menerapkan kasih dalam hubungan dengan sesama. Yap, kita bisa melihat dari teladannya Tuhan Yesus Kristus. Selama pelayanannya, Yesus bergaul dengan banyak banget kalangan. Ia berbicara dengan nelayan, pemungut cukai, orang-orang jahat, orang sakit, bahkan mereka yang sering banget yang dijauhi oleh masyarakat. Tapi yang paling menarik, Yesus tetap berpegang pada kebenaran meskipun Yesus bergaul dengan semua orang. Bener banget nih. Dari situ aja tuh kita bisa belajar ya, kita bisa menjadi orang Kristen bukan berarti orang yang menutup diri dari lingkungan sekitar nih, tapi kita juga tetap hadir di tengah-tengah masyarakat sambil mempertahankan nilai-nilai yang kita yakini. Kalau dilihat dari realitas pergaulan anak muda saat ini, kita melihat kondisi di mana pergaulan anak muda sudah sangat-sangat jauh berbeda dibandingkan beberapa tahun terakhir. Nah, dan salah satunya yaitu adalah penyebabnya itu ada di teknologi dan juga di media sosial. Sekarang seseorang ini bisa banget ya teman-teman berinteraksi dengan ratusan bahkan ataupun ribuan orang tanpa harus bertemu secara langsung. Namun di balik kemudahan yang bisa diakses begitu saja juga banyak loh ternyata tantangan yang sering muncul. Namun di balik kemudahan itu ya teman-teman, pastinya ada juga banyak banget salah satu tantangan yang sering muncul. Salah satunya adalah tekanan untuk diterima oleh lingkungan. Banyak banget nih ya anak-anak muda merasa harus mengikuti tren yang ada, yang beredar lah, dan dianggapnya itu karena kalau kita tidak mengikuti tren itu tuh kita selalu dikucilkan. Nah, saya juga merasa hampir semua orang itu pernah merasakan hal itu nggak sih? Kadang kita melakukan sesuatu itu bukan karena keinginan diri kita sendiri, tapi karena kita takut dianggap berbeda dengan orang-orang di sekitar kita. Padahal ya, itu tuh nggak semua tren atau ajakan teman itu bisa membuat kita dampaknya itu lebih baik. Jika kita tidak memiliki prinsip nih ya teman-teman yang kuat, kita tuh bisa banget mudah terpengaruh. Jadi selain itu, media sosial ini juga sering banget membuat kita membandingkan diri kita dengan orang lain. Setuju banget nih aku. Kita bisa melihat kehidupan orang lain yang bisa dilihat tuh tampaknya tuh sempurna ya. Lalu merasa hidup kita nih sepertinya kurang menarik. Akibatnya tuh kita muncul rasa minder, rasa iri hati, bahkan tuh bisa aja kita tuh tidak bersyukur. Betul banget. Padahal
apa yang ditampilkan di media sosial itu kan belum tentu ya mencerminkan keadaan yang sebenarnya. Tepat sekali. Karena itu, anak muda tuh perlu banget yang memiliki kebijaksanaan pastinya dalam menggunakan media sosial agar tidak mudah terjebak dalam perbandingan yang tidak sehat. Jadi apa sih pandangan Alkitab tentang pergaulan? Nah, di firman Tuhan atau di Alkitab memberikan banyak prinsip yang relevan hingga saat ini. Salah satunya nih ya teman-teman, ada di 1 Korintus 15 ayat 33 yang mengatakan pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Ayat ini menunjukkan bahwa lingkungan memiliki pengaruh besar terhadap karakter seseorang nih teman-teman. Bener banget nih Kak. Semakin sering kita berada di dalam lingkungan yang tertentu, semakin besar juga yang kemungkinan kita menyerap kebiasaan dan bisa juga cara kita berpikir di lingkungan tersebut. Ada juga nih ayat dalam Amsal 13 ayat 20 yang mengatakan bahwa orang yang bergaul dengan orang bijak akan ambil bijak. Yang dimana artinya ya teman-teman, teman yang kita pilih dapat bisa membantu kita berkembang ataupun bisa justru menjauhkan kita dari tujuan yang baik. Jadi, untuk memilih teman bukan berarti bersikap pilih-pilih secara negatif. Kita bisa memilih, tetapi kita mempertimbangkan nih pengaruh yang akan kita terima dari kita memilih teman tersebut. Aku setuju banget. Jadi bagaimana sih seni bergaul yang baik? Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana cara kita menerapkan seni bergaul yang baik sebagai anak muda Kristen? Ada beberapa hal nih yang bisa kita lakukan. Yang pertama yaitu adalah menjadi pribadi yang otentik atau menjadi diri sendiri. Mengapa sih Kak itu penting? Karena banyak nih ya anak-anak muda merasa harus yang berpura-pura agar diterima. Padahal ya dalam hubungan yang sehat dibangun atas dasar kejujuran dan juga ketulusan. Setuju banget nih teman-teman. Menjadi diri sendiri membuat hubungan yang kita jalani itu menjadi lebih nyaman dan tidak penuh dengan kepura-puraan. Nah selanjutnya nih ya teman-teman, yang kedua itu adalah menghargai perbedaan. Kita hidup di tengah masyarakat ya kan, yang beragam, terus juga baik dari segi budayanya, dari suku, agama, ataupun dari latar belakang sosial nih. Jadi sebagai orang Kristen, kita diajarkan untuk mengasihi sesama kita tanpa memandang perbedaan tersebut karena kita sudah terlebih dahulu dikasihi oleh Tuhan. Bener banget, aku setuju. Menghargai orang lain pun itu tidak berarti kita harus meninggalkan keyakinan kita loh teman-teman. Tapi dimana tuh kita menunjukkan sikap hormat terhadap sesama manusia. Jadi bagaimana sih Kak dengan media sosial? Nah, kalau itu tuh poin yang ketiga. Poin yang ketiga yaitu adalah kita harus bijaksana nih menggunakan media sosial. Sebelum mengunggah apapun, sebelum posting apapun, kita tuh perlu berpikir apakah konten ini tuh bermanfaat, membangunkan nilai positif dan tidak merugikan orang lain. Nah, karena apa yang kita unggah hari ini, apa yang kita posting hari ini bisa menjadi jejak digital teman-teman yang akan terus disimpan. Betul banget. Jadi kita harus berani berkata tidak. Menurut saya ada sesuatu yang sering sulit sekali dilakukan oleh anak-anak muda zaman sekarang, itu berkata tidak. Nah, yang ini aku setuju banget nih. Banyak banget tuh orang tuh yang takut kehilangan teman-temannya kalau dia menolak dari ajakan itu. Padahal kan kita tidak semua menerima harus ajakan. Kita bisa aja berkata tidak. Nah, benar, tapi terkadang tuh justru keberanian untuk berkata tidak itu tuh bisa menunjukkan bahwa seseorang tuh memiliki prinsip dan juga kedewasaan loh. Bener banget, misalnya nih ketika kita diajak melakukan sesuatu yang melanggar aturan, merugikan diri kita sendiri, bahkan bertentangan dengan nilai-nilai yang kita yakini. Nah, di dalam situasi yang seperti ini juga pun kita tuh perlu ingat ya bahwa penerimaan dari kelompok tidak boleh lebih penting daripada karakter dan integritas kita sendiri loh. Jadi kita harus bisa menjadi pengaruh yang positif. Selain memilih pergaulan yang baik, apa aja sih Kak yang perlu dilakukan? Nah, pastinya kita juga harus menjadi pengaruh yang baik nih.
Dan juga pengaruh yang baik ini pun ada di lingkungan sekitar kita tentunya. Maksudnya bagaimana sih Kak? Nah, sering kali nih ya, kita tuh berpikir bahwa lingkungan ini yang akan mempengaruhi kita. Padahal sebagai orang yang percaya, kita juga dipanggil untuk membawa perubahan positif pada lingkungan kita. Jadi seperti kita menjadi teman yang mendukung, kita tidak suka menjatuhkan orang lain dan kita juga mampu mendengarkan serta memberikan semangat untuk kita. Setuju. Dengan begitu, kehadiran kita pun dapat menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Jadi untuk penutup dan refleksi bagi kita, dari pembahasan kita hari ini dapat disimpulkan bahwa seni bergaul bukan hanya tentang memiliki banyak teman atau menjadi populer nih teman-teman. Tapi seni bergaul ini adalah kemampuan yang membangun hubungan yang sehat, yang menghargai sesama dan menjaga nilai Kristen, serta tetap bijaksana dalam menghadapi berbagai pengaruh di era digital ini. Betul banget. Jadi sebagai anak muda Kristen, kita dipanggil untuk bergaul dengan siapa saja tanpa memilih dan membeda-bedakan suku dan agama. Kita juga harus memiliki prinsip yang kuat. Dan yang paling terpenting ya, nih buat teman-teman semua, bukan hanya bertanya siapa ya teman saya, tapi juga boleh loh, apakah saya ini sudah menjadi teman yang baik bagi orang lain? Nah, jadi melalui pembahasan kita kali ini, kita semakin memahami ya teman-teman betapa pentingnya seni bergaul dalam kehidupan kita sehari-hari. Sekian pembahasan hari ini. Terima kasih ya atas perhatiannya untuk teman-teman semua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. I just had to let you know you're